Halo, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat tentunya ya. Gimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman baik-baik saja dan sehat-sehat tentunya ya. Hari ini saya akan bawa topik tentang 10 tanda kehamilan yang wajib teman-teman tahu ya. Jadi, sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya teman-teman. Sebagai dukungan agar aku bisa membuat video yang lebih bermanfaat tentunya di kemudian hari ya. Selama ini, tanda-tanda kehamilan yang dijadikan acuan oleh teman-teman atau masyarakat ya, yaitu telat datang bulan atau telat menstruasi. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak sabar lagi, apa saja sih tanda-tanda kehamilan, langsung saja kita bahas satu persatu teman-teman ya. Yang pertama, perubahan pada payudara ya. Perubahan hormon pada awal kehamilan dapat membuat payudara Anda terasa lebih padat, lebih sensitif, dan terlihat lebih kencang ya. Puting juga akan terlihat lebih menonjol dan berwarna lebih gelap teman-teman ya. Yang kedua, lebih sering buang air kecil ya. Jadi lebih sering buang air kecil dibandingkan hari-hari yang biasanya teman-teman ya. Jadi di masa kehamilan, kebanyakan wanita akan lebih sering buang air kecil, terutama pada malam hari, teman-teman ya. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon dan bertambahnya cairan tubuh, teman-teman ya. Coba teman-teman ingat apakah akhir-akhir ini teman-teman lebih sering buang air kecil ya. Jangan-jangan Anda lagi hamil, teman-teman ya. Jadi, pada tahap akhir kehamilan, biasanya pada trimester yang ketiga ya, juga akan lebih sering teman-teman buang air kecil. Ini disebabkan oleh pembesaran rahim yang menekan kantong kemih Anda ya. Yang ketiga, mudah lelah ya. Apakah belakangan ini teman-teman agak mudah lelah dibandingkan dengan hari-hari biasanya yang teman-teman lalui? Kalau teman-teman gampang lelah, bisa jadi jangan-jangan teman-teman lagi hamil ya. Ini bisa pertanda dari hamil ya. Jadi gejala mudah lelah ini akan terus berlangsung pada trimester pertama atau di kehamilan saat bulan pertama sampai ketiga teman-teman ya. Rasa lelah ini akan muncul saat hamil, umumnya disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon progesteron ya. Untuk mengatasi keluhan ini, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan perbanyaklah atau cukupkanlah istirahat Anda teman-teman ya. Yang keempat, mual muntah. Ini sangat sering dialami oleh ibu-ibu hamil atau ibu-ibu pemula yang lagi hamil ya. Ini adalah umumnya paling sering ya. Terutama di pagi hari ya. Atau lebih sering dikenal dengan morning sickness teman-teman ya. Umumnya mual muntah ini dirasakan pada trimester kedua atau kehamilan pada bulan ke-6 teman-teman ya. Tetapi bisa juga dirasakan lebih awal ya teman-teman ya. Mual muntah ini bisa dicegah dengan cara menjaga perut agar tidak kosong, yaitu makan makanan sedikit demi sedikit ya teman-teman, tapi makannya sering ya. Yang kelima, tidak suka dengan bau-bauan tertentu ya. Jadi yang biasanya sebelumnya teman-teman suka dengan aroma makanan atau teman-teman suka dengan bau parfum atau bau wangi-wangian tertentu ya, atau minyak wangi daripada suami Anda ya. Tapi karena lagi awal kehamilan, maka aroma-aroma tersebut buat Anda jadi mual, hilang nafsu makan, dan pening. Dan tidak suka dengan bauan tersebut. Itu karena itu adalah awal kehamilan yang Anda rasakan teman-teman ya. Yang keenam, tidak selera makan dan hilang selera makan teman-teman ya. Jadi di sini
Peningkatan kadar hormon dan sensitif terhadap indera penciuman bisa membuat wanita hamil menjadi hilang nafsu makan ya. Jadi jika Anda merasakan keluhan seperti ini, Anda bisa ngemil dengan makanan kesukaan Anda ya. Tapi dianjurkan Anda mengkonsumsi biskuit dan roti gandum yang tidak merangsang lambung teman-teman ya. Karena makanan-makanan yang merangsang lambung akan bisa menyebabkan Anda mual dan muntah. Jadi ini akan bisa memperparah keadaan teman-teman ya. Yang ketujuh, susah buang air besar atau konstipasi atau sembelit ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman heran, kok akhir-akhir ini aku susah ya buang air besar ya. Padahal makanan yang kumakan itu tinggi serat, makan makanan yang kumakan itu banyak buah-buahan. Kok bisa ya susah buang air besar ya? Itu bisa pertanda awal kehamilan yang teman-teman alami ya. Amin ya. Karena salah satu tanda kehamilan yang mungkin teman-teman gak sadari adalah pencernaan Anda itu melambat. Ini disebabkan oleh perubahan hormon saat hamil teman-teman ya. Yang kedelapan, suasana hati yang mudah berubah. Gimana itu? Jadi perubahan hormon yang dapat membuat Anda merasa lebih marah atau Anda gampang sensitif dan mood Anda berubah-berubah. Suasana hati yang gampang berubah ini tanpa alasan yang jelas bisa menjadi salah satu kemungkinan Anda hamil ya. Mungkin suami Anda keluar rumah, suami Anda di dalam rumah, suami masak, suami tidur, semuanya salah di mata Anda ya. Jadi itu Anda bisa pikirkan apakah ini lagi hamil ya. Oke, yang kesembilan. Yang kesembilan, gampang pusing ya teman-teman ya. Kenapa gampang pusing? Pusing sering dirasakan di awal kehamilan akibat turunnya tekanan darah dan menyempitnya pembuluh darah ya. Hal ini bisa Anda atasi dengan banyak istirahat ya teman-teman ya. Yang ke-10, keluar darah atau keluar bercak darah dari kemaluan teman-teman ya. Jadi terkadang di awal kehamilan muncul bercak darah yang keluar dari vagina. Jadi bercak darah yang keluar dari vagina ini bisa tanda menempelnya sel telur yang sudah dibuahi pada dinding rahim teman-teman ya. Jadi jika teman-teman merasakan tanda-tanda yang di atas, Anda bisa menggunakan alat tes kehamilan atau tes pack teman-teman ya, yang dijual bebas di pasaran. Supaya hatinya tenang teman-temannya, misalnya kalau teman-teman gak sabar ya. Oke, ini saja topik kita hari ini. Semoga topik ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-subscribe, di-like, dan di-share teman-temannya. Bukti dukungan supaya saya bisa lebih semangat lagi buat video selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Salam.